Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Otodidak. Saat ini saya akan merakit power emergency ya, dengan sumber powernya dari aki 100 ampere. Terus untuk perubahnya adalah pakai inverter ya, inverter merek Swar. Nanti kita lihat inverternya. Ini udah dirapihkan dengan orang PLN ya. Ini saya pasang tray kabel juga nih buat pelindungnya. Nah, ini awalnya di sini ya, dipindah ke sini. Lalu untuk kabel outputnya masuk ke dalam panel ya, ke sini. Nah, nanti sebelumnya kita harus buat ini dulu ya. Oke, apa nih namanya? Tray kabel ya. Pokoknya inilah, terus sama relnya juga untuk relay dan MC ya, atau untuk kontrol-kontrolnya di situ. Nanti untuk inverter di sini ya. Oke, ini akinya. Ini kita pasang juga untuk stop kontak di luar panel. Nah, ini untuk kabel innya, output dari PLN. Ini untuk yang masuk ke rumah ya. Dan ini adalah indikator 220-nya ya. Lalu untuk kontrol-kontrol yang kita pakai adalah ini MC 1, dan relaynya sebenarnya satu saja yang dipakai. Cuma ini untuk cadangan saja apabila nanti digunakan untuk kontrol yang lain. Terus ini untuk chargernya, charger aki maksimal ada 100 ampere. Jadi 12 sampai 100 ampere hour ini maksimalnya dengan smart fast charger ya, merek Swar. Kalau untuk inverternya menggunakan merek Swar juga untuk 500 ampere, tipenya pure sine wave inverter ya. Pure sine wave ini jadi berguna untuk motor-motor atau kipas angin atau bor. Ini harus pure sine wave inverter ya. Jadi kalau hanya sine wave aja itu untuk motor-motor kurang tepat ya sebenarnya. Oke. Sebelumnya kita harus modifikasi untuk inverternya dulu, karena di sini dia tidak mempunyai untuk dudukannya ya. Jadi kita harus buat dulu dari besi ini plat untuk dudukan di panel nanti. Satu lagi nanti di sini ya. Sama dengan chargernya juga tidak ada di sini. Nanti kita gunakan baut juga seperti itu ya. Oke. Oke, untuk besi supportnya sudah dibikin ya. Ini yang tadi itu dari plat, ini juga, tapi ini nggak dibaut di sini ya, karena untuk menjaga garansinya. Jadi kita tidak bolongkan ini, kita cukup jepit gini aja nih. Nah, nanti ini bisalah kita atur biar bisa ngejepit narik gitu ya. Oke. Lalu untuk fast chargernya ini, untuk chargernya kita manfaatkan besi dari untuk stopper ini ya, rel. Kita masukkan ke sini seperti ini ya, kita jepit ke sini aja, masuk. Nanti kan kita bisa kencangkan dari baut yang ini. Lalu yang sebelah sini seperti ini ya, begini. Nanti kita kencangkan juga dari baut ini gitu ya. Oke, sekarang kita coba pasang satu persatu untuk semuanya ini ya.
Oke, selanjutnya kita konekkan untuk kabel output dari PLN masuk ke lewat bawah aja karena lebih dekat ya posisinya. Terus untuk yang ke rumahnya lewat atas aja seperti ini ya. Oke, kita konekkan dulu. Oke, untuk ini sudah terhubung ya. Untuk pasa ketemu pasa dan netral grounding ya. Terus kita ambil power untuk mengontrol MC hidupnya itu di A1 dan A2 ini kita tariknya dari pasa itu nanti kita larinya ke A1 aja. Pasa ke A1 ini kabelnya udah ada. Lalu untuk ini yang A2 nya kita kontakkan ke netral ya. Ini netralnya nanti kita langsung ke netral gitu ya. Oke, jadi seperti ini ya. Netral itu kita tarik ke A2, lalu untuk yang pasanya itu kita tarik ke A1, lalu kita coba tes dulu. Kita tes ini PLN posisi off ya. Kita on kan. Nah, dia udah ngontak ya. Power udah masuk langsung ke rumah. Coba kita off kan lagi ya. Oke. Terus untuk selanjutnya kita gunakan kontak NC pada MC ini untuk mengontakkan baterai ke inverter ya. Oke, yang kabel hitamnya dari inverter langsungkan saja ke aki. Lalu untuk kabel merah yang dari inverter ini kita tarik ke MC bagian NC nya. Sementara ini saya tidak ada sekun, jadi dibuat seperti ini lalu disolder ya agar lebih kuat tebal. Oke, lalu dikencangkan. Lalu untuk NC satunya lagi untuk outputnya ini langsung ke aki ya. Oke, kita buat dulu kabelnya. Kita hubungkan dulu NC yang outputnya. Oke, untuk kabel output MC nya ini yang NC, karena tidak ada warna merah jadi kita pakai skun yang warna merah ya. Jadi outputnya itu kita langsung ke aki di sini.
Ini harusnya pada saat PLN off inverter langsung bekerja ya, karena udah terkontak langsung dengan aki. Coba kita tes ya. Nah, inverter langsung on ya. Coba kita on-kan lagi PLN. Nah, oke, ini udah sistem otomatis. Sekarang kita konekkan untuk chargernya. Yang outputnya dulu, outputnya itu yang hitamnya kita langsungkan saja ke aki. Nah, ini di inverter nih kita koneknya, karena dari sini juga yang hitamnya langsung ke aki ya, jadi sama aja. Lalu untuk yang merahnya ini kita langsung aja ke aki, bisa ke sini ya. Nah, ini langsung on ya dia. Skunnya terlalu kecil, cuma sementara nggak apa-apa. Kita konekkan saja ke aki langsung. Oke, sudah terhubung, dan untuk chargernya sudah ada indikatornya ya, bos. Voltnya 13,1 volt ya. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya kita pasang kabel outputnya. Ini saya pakai kabel bekas chargeran laptop ya, karena pas nih ukurannya kan 3 kakinya dia. Seperti ini ya. Nah, nanti kabelnya kita sambungkan ke ini commonnya relay ya, atau coilnya. Jadi dia nanti otomatis akan menghidupkan ini ya. Oke, sekarang coba kita tes dulu untuk kontrol relaynya dari inverter ya, apa bekerja. Kita on kan ya. Oke, bekerja langsung ya. Coba kita on PLN. Oke, otomatis akan mati juga relaynya. Kita off kan ini PLN. Oke, ada jeda beberapa detik ya, 1 detik kira-kira. Coba kita on kan lagi PLN nya. Oke, kalau PLN off ini langsung tanpa ada jeda ya, langsung off, dan ini langsung on. Coba kita off kan lagi. Oh ya, ini ada jeda sedikit. Oke, jadi seperti ini ya. Nomor 13 dan 14 ini dari inverter 220, dan nanti akan menghidupkan relay. Terus dari sini kita jumper ke atasnya ya. Ini ke atasnya juga. Di sini adalah nomor 5 dan nomor 12. Ini nantinya akan mengontak beban ke sini ya, yang ke bebannya. Oke, sekarang kita pasang untuk MCB ya. Nah, di sini untuk ada perubahan, tadi itu kan kita harus jumper ke atasnya. Nah, sekarang ini kita harus masuk dulu ke MCB, baru masuk ke yang atasnya dari power yang hitam dan biru itu kabelnya ya. Jadi dia ada pengaman antara inverter dan PLN gitu. Kalau ada apa-apa kan dia bisa memutuskan arus. Oke, sekarang untuk kabelnya sudah terkonek ya ke breaker, lalu dari breaker masuk lagi ke yang ini ya, nomor 5 dan nomor 12.
Ini buat kontaknya nanti ke beban ya. Terus untuk yang groundingnya ada di nomor 11 ya. 11 nanti juga kontaknya ke grounding juga. Output dari lirel langsung aja dijumperin ke beban rumah ya, antara pasar, netral, dan grounding. Oke, setelah konfirmasi dengan pihak PLN untuk mematikan lampu untuk seluruh Karawang, dan kita tes sekarang, nggak bohong. Jadi pas banget ini mati lampu. Kita tes untuk emergensinya, power emergency. Jadi ini hasilnya. Jadi ya karena yang lain belum ada yang masang, jadi terang sendiri gitu kan, gitu. Dan ini powernya, kalau menurut saya sih, kalau ini kan makanya 500 watt ya. Jadi saya gunain untuk lampu, kipas angin, dan TV ya, atau stop kontak buat ngecas lah gitu. Karena 500 watt ya. Ini cukup lama. Mungkin ada buat 10 jam mungkin ya. Itu belum nyobain apa 10 jam sih. Cuma kemarin mati lampu juga, itu udah nyobain sekitar 2 jam. Sekarang mati lampu lagi nih, seminggu lah. Ya perkiraan sih mungkin 10 jam nyampe ya untuk kipas angin, TV, sama lampu. Tapi kalau misalnya kalian pakai yang wattnya besar, misalnya 1000 watt, bisa apa, pakai yang lain-lain ya, itu mungkin lebih cepat ya, mungkin 3 jam 4 jam lah, tergantung akinya sih kita punyanya gitu. Oke, mungkin cukup, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.